Para sahabat terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Duh in Autumn edisi 7 Maret 2021, Minggu Prapaskah ketiga. Mari kita awali permenungan kita dengan membaca teks Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, membaca teks Injil hari ini mengingatkan saya akan sebuah lagu berbahasa Spanyol berjudul Historia de un Amor yang ditulis oleh Carlos Eleta Almaran. Lirik lagunya kira-kira berbunyi demikian. "Tak bisa lagi kulihat dirimu, cintaku padamu dari Tuhan, kini membuatku lebih menderita. Kau tak lagi di sisiku, kasihku, hanya sepi berdiam di hati. Kaulah alasan aku hidup, mencintaimu adalah agamaku." Lagu ini pernah menjadi soundtrack sebuah film Meksiko berjudul Historia de un Amor, diproduksi tahun 1956, dan kembali menjadi soundtrack sebuah film Argentina berjudul El Cuaderno de Tommy yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Notes for My Son, diproduksi tahun 2020. Film ini diambil dari kisah nyata. Hector McMahon menderita kanker payudara pada tahun 2015. Menunggu kematiannya, ia menulis banyak sekali surat. Setiap surat berisikan pesan kasih sayang untuk para sahabat dan keluarga. Tetapi yang lebih sering, surat itu ia buat dan tujukan untuk putrinya tercinta berusia 4 tahun bernama Brianna. Setiap surat berisi nasihat hidup agar Brianna kelak bisa hidup bermakna, berbahagia, walau sang ibu tidak lagi mendampinginya. Ia ingin Brianna ingat betapa ia ibunya begitu mencintainya, betapa mencintaimu adalah agamaku. Setelah Heather wafat, suaminya menerbitkan aneka surat itu dengan judul buku Cards for Brianna, A Mom's Message of Living, Loving and Loving as Time is Running Out. Para sahabat terkasih, bagi saya kisah ini menarik karena mengajak kita bergerak dari pinggiran menuju ke kedalaman, dari yang biasa menuju ke yang luar biasa, bergeser dari yang lahiria menuju ke batinnya, berpindah dari yang manusiawi ke yang spiritual. Pesan yang sama hemat saya hendak pula disampaikan oleh warta Injil hari ini. Yohanes menginjil mencatat bahwa tatkala menyaksikan bait Allah dijadikan tempat jual beli, Yesus pun membuat cambuk dari tali
dan mengusir para pedagang itu. Dengan tegas ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mengapa Yesus mengusir para pedagang itu? Mengapa ia tampak marah kepada mereka? Jawabannya karena seperti orang-orang Yahudi sebangsanya, Yesus memandang bait Allah sebagai tempat yang penting. Bait Allah itu penting tidak saja karena menjadi pusat aktivitas keagamaan mereka, tetapi juga menjadi tempat kehadiran Allah. Paling utama karena bait Allah seperti ditulis oleh Nabi Hezkel adalah tempat di mana berkat Allah dialirkan secara berlimpah bagi umatnya. Tidak usah heran Yesus marah tatkala bait suci yang luhur itu dijadikan tempat bisnis. Namun dari sikap cinta dan hormat terhadap bait Allah sebagai bangunan, Yesus mengalihkan perhatian para pendengarnya kepada cinta dan hormat akan dirinya. Mengapa? Jawabannya karena Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Dia adalah bait Allah yang sesungguhnya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah sumber berkat dan keselamatan bagi kita. Singkatnya, dari sikap cinta dan hormat kepada bangunan fisik, Yesus mengajak kita untuk lebih mencintai dan menghargai kemanusiaan kita. Dasarnya karena kita adalah bait Allah. Di dalam diri kita berdiam tinggal Roh Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Maka sepantasnya kita menghargai diri kita dan sesama kita. Pertanyaannya, apa pesan sabda Tuhan hari ini untuk Anda dan saya para sahabat? Barangkali ada banyak, tetapi saya mengajak Anda para sahabat untuk berfokus hanya pada 2 pokok. Pertama, bait Allah atau gereja adalah sarana keselamatan. Maka jangan kita kotori gereja dengan praktik bisnis yang curang dan culas. Mari kita jadikan gereja bukan sebagai tempat mencari keuntungan ekonomis, melainkan tempat kita berbagi berkat satu sama lain. Mari kita pakai gereja bukan sebagai sarana untuk menumpuk utang, tetapi sebagai sarana berbagi kasih dan kebaikan dengan sesama kita. Kedua, bait Allah atau gereja yang sesungguhnya adalah diri kita, sesama kita, kemanusiaan kita. Karena di dalam diri kita Allah hadir dan bertakhta. Maka mari kita pelihara, rawat, cintai sesama dan diri kita. Mari kita pelihara diri kita dengan mandi teratur agar tubuh kita dibebaskan dari bau badan yang menyengat. Mari miliki pola dan gaya hidup yang sehat agar tubuh kita selalu terlihat segar dan sehat. Mari kita rawat diri kita dan sesama kita dengan kasih dan bukan dengan kebencian, karena kebencian itu menghancurkan, sementara cinta itu menghidupkan. Mari hargai dan pelihara dengan maaf dan bukan dengan dendam, karena maaf itu menyembuhkan, sementara dendam itu membunuh. Mari rawat bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan, karena kebaikan itu abadi dan menginspirasi. Percayalah para sahabat, siapa tahu merawat, mencintai dan menghargai dirinya dan sesama, ia juga akan tahu merawat, mencintai dan menghargai gereja sebagai sebuah bangunan fisik. Sebaliknya, siapa gagal merawat, mencintai dan menghargai dirinya, sesama, kemanusiaan, ia pun akan gagal untuk menghargai kekudusan gereja fisik. Para sahabat terkasih, terima kasih untuk kerelaan Anda, kesabaran Anda mendengarkan saya. Izinkan saya menutup permenungan kita dengan memohonkan berkat untuk Anda. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai, melindungi dan mendaungi Anda, keluarga Anda, dan usaha pekerjaan Anda selalu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan
memberkati selalu.